Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur saja, berapa banyak dari kita yang saat puasa merasa lemas, ngantuk, fokus menurun, dan diam-diam berpikir, Ramadan ini berat, produktivitas turun. Kalau itu pernah kamu rasakan, kamu tidak sendirian. Tapi sekarang, dengarkan ini baik-baik. Dalam sejarah Islam, Ramadan justru adalah bulan peperangan, kemenangan, dan penaklukan terbesar. Perang Badar terjadi saat umat Islam berpuasa. Fath Mekah, penaklukan paling monumental dalam sejarah Islam, juga terjadi di bulan Ramadan. Pertanyaannya, bagaimana mungkin kemenangan terbesar lahir di saat umat seharusnya paling lemah? Video ini akan membongkar satu kesalahan besar cara kita memahami puasa. Video ini akan membongkar satu kesalahan besar cara kita memahami puasa. Bahwa puasa bukan pelemah, tapi justru katalis kekuatan mental, spiritual, dan strategis. Kekuatan yang pernah mengubah arah sejarah umat manusia. Dan mungkin itulah kekuatan yang hari ini hilang dari Ramadan kita. Di video ini, kita akan mulai dari mitos kelemahan puasa, lalu masuk ke strategi Adam di Badar, hingga akhirnya menghidupkan kembali Ramadan sebagai bulan produktivitas dan identitas seorang Muslim. Mari kita mulai. Mari kita mulai dari satu kejujuran yang jarang diucapkan. Bagi banyak orang hari ini, Ramadan terasa identik dengan penurunan performa. Tubuh mudah lelah, fokus buyar, pekerjaan terasa berat, dan ibadah pun kadang dijalani sekadarnya. Dalam benak kita, puasa seolah identik dengan mode bertahan, bukan mode menyerang. Dan itu terasa masuk akal. Tidak makan, tidak minum, ritme tidur berubah. Logikanya, energi pasti turun. Namun, disinilah konflik besar itu muncul. Karena sejarah Islam justru menceritakan hal yang berlawanan. Ramadan bukan bulan umat Islam lemah. Ramadan adalah bulan ujian tertinggi, dan justru di sanalah lahir kemenangan-kemenangan paling menentukan. Pukulan pertama bagi mitos ini adalah Perang Badar. Sebuah pertempuran yang menentukan arah sejarah Islam. Terjadi di bulan Ramadan, ketika kaum muslimin jumlahnya jauh lebih sedikit, persenjataannya terbatas, dan sebagian besar dalam keadaan berpuasa. Secara logika militer, ini hampir mustahil dimenangkan. Namun Badar tidak hanya dimenangkan, ia mengubah posisi umat Islam selamanya. Pukulan kedua datang dari Fath Makkah, penaklukan kota yang selama bertahun-tahun menjadi pusat permusuhan terhadap Nabi SAW dan kaum muslimin. Anehnya, penaklukan ini juga terjadi di bulan Ramadan. Dan bukan dengan pertumpahan darah besar, melainkan dengan kontrol diri, disiplin moral, dan kepemimpinan yang luar biasa. Dan pukulan ketiga yang sering luput adalah fakta bahwa para sahabat tidak menjadikan Ramadan sebagai alasan untuk menunda misi, tapi justru sebagai sumber daya spiritual untuk menyelesaikannya. Pertanyaannya sekarang berubah. Jika mereka mampu menaklukkan musuh terbesar mereka dalam keadaan berpuasa, mengapa kita hari ini merasa puasa justru menaklukkan kita? Jawabannya bukan pada fisik semata. Jawabannya ada pada cara kita memahami makna puasa itu sendiri. Dan untuk itu, kita harus masuk ke titik baliknya. Di Badar, musuh terbesar kaum muslimin bukan hanya Quraisy, tetapi rasa takut, lelah, dan tekanan mental. Dan di titik inilah, puasa justru bekerja sebagai penjernih jiwa, bukan pelemah tubuh. Secara manusiawi, lapar dan haus biasanya membuat orang cepat marah, mudah panik, sulit fokus. Namun yang terjadi di Badar justru sebaliknya. Nabi SAW menunjukkan ketenangan tingkat tinggi. Beliau tidak mengeluarkan keputusan tergesa-gesa. Beliau tidak memimpin dengan emosi, tapi dengan ketundukan total kepada Allah.
Puasa memotong satu sumber kekacauan terbesar manusia, ego. Saat ego melemah, batin menjadi adem. Dan ketika batin adem, energi mental justru naik. Inilah rahasia yang sering terlewat. Lelah terbesar manusia bukan di tubuh, tapi di pikiran. Banyak orang merasa lemas saat puasa bukan karena kekurangan energi, tetapi karena pikiran terus ribut, overthinking, emosi tidak stabil, dan distraksi tanpa henti. Puasa, jika dijalani dengan benar, justru mengistirahatkan sistem mental. Hal ini juga terlihat jelas di Fat Makkah. Saat semua alasan untuk balas dendam tersedia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru menahan diri. Ini bukan kelemahan, ini kontrol tingkat tertinggi. Dan kontrol diri inilah yang membuat Ramadan menghasilkan kejernihan, bukan kelelahan. 2. Aplikasi nyata bab 2, praktis dan bisa langsung dilakukan. 1. Puasa pikiran sebelum puasa tubuh. Kurangi, debat tidak perlu, konsumsi konten yang memancing emosi, scrolling tanpa tujuan. Ini menghemat energi mental, yang jauh lebih menentukan dari energi fisik. 2. Mulai hari dengan keputusan, bukan mood. Di Badar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin dengan arah yang jelas. Penonton bisa meniru dengan menentukan 1-3 tugas utama sebelum subuh. Kerjakan yang paling penting di pagi hari, bukan sore. Fokus pagi sama dengan energi terjaga. 3. Jaga adem emosi. Setiap emosi negatif saat puasa menguras tenaga. Latih satu hal sederhana. Tarik nafas, diam 5 detik, tunda respon. Ini sunnah diam yang menghemat energi batin. Kini, kita tiba pada pertanyaan terpenting. Apa relevansi semua ini bagi kita hari ini? Kita tidak menghadapi pasukan Quraisy, tapi kita menghadapi rasa malas, ngantuk di siang hari, produktivitas turun, dan Ramadan yang sering habis begitu saja. Padahal Ramadan adalah bulan pembentukan identitas. Identitas seorang Muslim yang kuat bukan yang paling sibuk, tapi yang paling terkontrol. Puasa mengajarkan satu pelajaran besar. Jika kamu mampu menahan yang halal karena Allah, kamu mampu menaklukkan yang melemahkan hidupmu. Ramadan seharusnya menjadi bulan latihan performa, bukan alasan menurunkannya. Para sahabat tidak berkata, "Kita puasa, jadi nanti saja." Mereka berkata dengan sikap hidupnya, "Kita puasa, maka kita harus lebih fokus." Aplikasi nyata bab 3, anti lemas dan ngantuk. Atur energi, bukan jam. Jangan paksa kerja berat saat energi turun. Lakukan tugas berat pagi, setelah subuh, duha. Tugas ringan, siang. Ibadah dan refleksi, sore. Ini mengikuti ritme fitrah, bukan melawan tubuh. 2. Sahur untuk stabilitas, bukan kenyang. Hindari sahur berlebihan yang bikin lemas, mengantuk, lambung berat. Pilih protein secukupnya, air cukup, niat yang benar. Sahur bukan soal banyaknya, tapi keberkahannya. 3. Tidur singkat, tapi tepat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak begadang sia-sia. Anda bisa praktekkan tidur lebih awal. Power nap 15-20 menit jika memungkinkan. Ini mengisi ulang fokus, bukan membuat malas. 4. Jadikan puasa sebagai mode disiplin. Setiap kali lapar, aku sedang melatih kontrol diri. Kalimat ini sederhana, tapi mengubah rasa lapar jadi makna. Kalimat ini sederhana, tapi mengubah lelah jadi latihan mental. Ramadan bukan bulan untuk bertanya, apa yang tidak bisa aku lakukan? Tapi bulan untuk bertanya, versi diri seperti apa
yang sedang Allah bentuk dariku. Dan disitulah kekuatannya. Ramadan tidak datang untuk melemahkanmu. Ramadan datang untuk membangunmu. Jika video ini memberi perspektif baru, bagikan kepada orang yang masih menganggap puasa sebagai beban. Subscribe channel ini, karena kita akan terus membahas Islam bukan hanya sebagai ibadah ritual, tetapi sebagai sumber kekuatan hidup. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.